Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi. Sementara 4 saksi sudah diperiksa dalam kejadian maut tersebut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kecelakaan maut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 peta jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat KA Probowangi melaju dari arah timur ke arah barat. Pada saat bersamaan, minibus melewati lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 11 orang meninggal dunia, sementara 4 orang luka berat dirawat di RSUD Hartoyo, Lumajang. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 jenazah warga Putat Jaya Timur, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi korban kecelakaan kereta api dan minibus di Lumajang telah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama. Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Ristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Soekarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Soekarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di Dinas Sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi telah menetapkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang reseller sebanyak 2.261 tiket atau senilai dengan 5,1 miliar rupiah.
Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para preseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan barter barang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Tersangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Traniston Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Sorong, Papua. Kedatangan Ganjar disambut tarian dan antusias warga. Masyarakat dan relawan menyambut calon Presiden Ganjar Pranowo di Bandar Udara Dominic Edward Osok di Kota Sorong, Papua, Senin siang. Diiringi dengan tarian penyambutan disertai seni tambur suling tambur, Ganjar disematkan mahkota khas Papua. Mahkota ini sebagai simbol penyatuan pemikiran yang sama dengan masyarakat. Selain itu, calon presiden nomor urut 3 ini juga diberikan kalung sebagai simbol perekat persaudaraan dan melakukan prosesi injak piring sebagai simbol penghormatan kepada tamu spesial. Bahkan sejumlah warga antusias bersuah foto dengan Ganjar. Usai bertemu dan mendengar aspirasi dari tokoh adat Kokoda, Ganjar sempat meninjau sebuah rumah warga yang tak layak huni. Ia pun masuk ke dalam rumah dan berbincang dengan pemilik rumah. Sekali mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat Kokoda. Ini ada di Sorong dan kami tadi mendapatkan banyak masukan. Tentu kami akan komunikasikan dengan jejaring yang ada, apakah itu di pemerintahan atau non-pemerintahan, ya. Dan beberapa di antaranya, ini adalah rumah tidak layak huni, ada pendidikan. Beberapa di antaranya tadi sudah lulus tapi belum bisa bekerja, maka itu butuh pelatihan. Yang kedua, tadi punya problem sekolah, hari ini bisa bayar sekolah. Iya. Dan beliau menyampaikan tadi kepada kami, apakah Bapak bisa tolong, ya insya Allah kita akan bantu. Yang kedua, saya senang karena di masyarakat ini juga dari hubungan masyarakat yang berbeda agama ternyata bagus sekali, luar biasa. Usai kunjungi Sorong, Ganjar akan bermalam di Raja Ampat dan selanjutnya menyambut matahari dari tempat wisata Painemo. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah jika dirinya maju di Pilpres 2024 karena dorongan Ibu Iriana. Menurut Gibran, Ibu Iriana mendukung dirinya untuk maju di Pilpres dengan doa.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Balai Kota Solo Senin siang. Selain membantah maju di Pilpres karena dorongan Iriana Joko Widodo, Gibran menepis tentang adanya kerenggangan antara ibunya dengan PDI Perjuangan. Menurut Gibran, info yang beredar hanya gosip karena berasal dari akun media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masa referensinya medsos, akunnya akun bodong, ya jangan dipercaya, jangan langsung dijadikan berita ya. Kalau selama ini dukungan dari Ya gosip ya ini sebenarnya. Dukungan dari dan Mbak Selvi gimana? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mencium adanya indikasi tekanan dari kekuasaan di Pilpres 2024. Padahal di undang-undang sudah jelas ASN tidak boleh berpihak dan mendukung paslon tertentu. Isu netralitas aparatur sipil negara jelang pemilu 2024 menjadi sorotan, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres di 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut adanya indikasi tekanan dari kekuasaan, salah satunya mengenai pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di sejumlah daerah. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Menurut Hasto, hal tersebut menjadi citra buruk bagi Indonesia karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral seharusnya mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan adil-adil. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, polisi menemukan narkoba jenis ekstasi dan Happy Five dalam operasi gabungan di tempat hiburan malam di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Atas temuan tersebut, beberapa orang diamankan dan tempat hiburan malam juga disegel. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai menggelar operasi gabungan di dua tempat hiburan malam kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Dalam operasi gabungan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah obat-obatan terlarang seperti ekstasi, Happy Five, puluhan botol miras tanpa izin, serta turut mengamankan beberapa orang yang terindikasi menggunakan narkotika. Temuan-temuan itu di 4 titik itu saat ini kami melakukan membawa barang-barang tersebut ke Bareskrim Polri. Kemudian saksi-saksi yang kami bawa juga akan kami melakukan pemeriksaan
nanti untuk hasilnya kita melihat dari lab forensik. Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan dengan memasang polis lain. Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan pelanggaran etik, dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap siapapun. Firly Bahuri diperiksa selama 3 jam sejak kedatangannya di gedung Dewas KPK pada pukul 10 pagi tadi. Firly irit bicara terkait substansi pemeriksaannya oleh Dewas KPK. Firly hanya menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya semua hal-hal terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Seputar laporan yang diterima oleh Dewan, saya sampaikan apa yang dibacakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Makasih ya. Selanjutnya dalam konferensi pers, Firly Bahuri memberi pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo seperti apa yang dituduhkan. Firly juga menyebut apa yang terjadi padanya merupakan serangan balik dari seorang koruptor. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Yang pernah saya sampaikan, dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Kami segenap insan KPK sudah mewakafkan diri kami untuk pembebasan korupsi dari Republik ini. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa. Dalam konferensi pers, Firly juga mengatakan tidak ada benda yang disita dari rumahnya saat digeledah oleh polisi. Ia berharap kasus ini dapat segera tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, ratusan wanita lintas agama menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta. Mereka berorasi, menangis massal, dan mengecam kekejaman Israel di Gaza, Palestina. Sambil membawa beragam atribut bernuansa Palestina, ratusan wanita lintas agama dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekejian tentara Israel. Tak hanya berorasi mengutuk kekejaman Zionis Israel, massa juga menggelar aksi teatrikal hingga menangis massal saat berdoa bersama. Massa juga mendesak pemerintah Amerika Serikat menghentikan dukungannya terhadap Israel dan ikut andil dalam menghentikan perang antara Israel Hamas. Saya dari organisasi NGO perempuan dan anak-anak mengajak, mungkin ini satu-satunya baru di dunia ya, bahwa kita mengadakan aksi demo untuk mempersatukan perempuan di dunia. Ayo kita maju, mulai untuk jangan diam saja, kita lakukan demo terus-menerus, jangan putus asa. Insya Allah diijabah sama Allah, insya Allah, dengan kekuatan kesatuan di dunia, perempuan-perempuan di dunia khususnya ya, dari sisi kemanusiaan. Massa menyerukan kepada wanita di seluruh dunia untuk sama-sama mendesak agar jalur Gaza yang diblokade tentara Israel segera dibuka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan bantuan untuk warga Palestina. Presiden berkomitmen Indonesia akan tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina. Presiden Jokowi kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap 2 untuk rakyat Palestina. Bantuan dikirim berupa obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya. Bantuan tahap kedua ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan sejumlah organisasi kemanusiaan. Seperti halnya bantuan tahap pertama, bantuan ini dikirim melalui Bandar Udara El Aris, Mesir, terlebih dahulu untuk kemudian disalurkan ke Gaza, Palestina. Selain memberi bantuan kemanusiaan, Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia akan terus beri dukungan politik bagi Palestina. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Beberapa menteri turut hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemanusiaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta turut hadir juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun. Film bergenre biopik komedi Sri Mulat kembali hadir di layar lebar dengan judul Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Selasa aku main saham, orang kaya. Film karya sutradara Fajar Nugros ini menjadi kelanjutan film sebelumnya yang berjudul Sri Mulat Hil Yang Mustahil. Gak lucu. Film ini menceritakan perjalanan karir grup lawak legendaris Sri Mulat yang menjadi grup lawak pertama yang tampil di televisi nasional Indonesia. Ya, menjadi luar biasa buat kita dan kita lakukan premier khusus di Surabaya karena Surabaya memang adalah salah satu kota tempat kelahirannya Sri Mulat. Jadi kita berpikir fans Sri Mulat tuh sangat kuat di Surabaya. Film Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini lebih utuh ceritanya berangkat dari kampungnya Sri Mulat merantau ke ibu kota di Nasir. Jadi akan diceritain seperti itu. Diperankan oleh aktor-aktor ternama tanah air, film ini dikemas untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang pembunuh yang jasad korbannya dibuang ke sumur di Makassar, Sulawesi Selatan. Motif pembunuhan diduga karena perselisihan paham. Banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini terjadi sejak Minggu 19 November 2023. Banjir terjadi akibat luapan air sungai Sugi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi permukiman warga yang berada di bantaran sungai juga menjadi faktor penyebab banjir. Akibatnya 7 titik kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas ikut terendam banjir. Selain itu, air juga merendam kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Diperkirakan lebih dari 500 jiwa mengungsi di rumah saudara atau kerabat mereka. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian hingga miliaran rupiah dialami warga akibat terkena banjir. Air kurang lebih sepinggang orang dewasa karena hujan, debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas. Kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan polsek kita terendam air. Para warga meminta bantuan kepada pemerintah atas bencana banjir yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas. Hingga kini para warga mengaku belum menerima bantuan. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.